Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Pujali dari jurusan Gadris Biologi A semester 5 dengan nomor induk mahasiswa saya 20081066061. Di dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biologi reproduksi, yaitu menjelaskan mengenai fertilisasi pada hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fertilisasi pada hewan vertebrata, yaitu pada kelas reptil, aves dan juga amfibi, dan juga pada fertilisasi hewan invertebrata pada krustase dan juga pada insekta. Selamat menyaksikan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi itu? Jadi fertilisasi ini merupakan suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan juga sel gamet betina yang akan nantinya membentuk zigot yang akan mengandung satu sel. Fertilisasi ini diawali dengan proses pembentukan gamet yang disebut dengan gametogenesis, yaitu proses pembentukan spermatozoa atau juga yang bisa disebut dengan spermatogenesis pada jantan, dan juga oogenesis, yaitu pembentukan ovum pada betina. Spermatogenesis ini berlangsung di dalam testis pada bagian tubulus seminiferus, sedangkan oogenesis ini berlangsung di dalam ovarium. Yang pertama ada fertilisasi pada kelas reptil, yaitu pada vertebrata. Pada reptil, jantan ini mempunyai alat kelamin yang terdiri dari sepasang testis, sepasang saluran sperma, dan hemipenis yang merupakan tonjolan dari kloaka. Hemipenis ini berfungsi untuk memasukkan sperma ke tubuh induk betina. Pada reptil, pembuahan terjadi di dalam induk tubuh betina. Terjadinya fertilisasi saat telur-telur yang dikeluarkannya sudah mengandung embrio, yang kemudian telur itu oleh induknya yang betina diletakkan di dalam rongga tubuhnya. Nah, contohnya itu pada fertilisasi pada ular. Nah, pertama ada fase pengejaran. Pada fase ini ular jantan akan mengejar betina yang sudah siap kawin. Betina akan berjalan pelan di depan jantan, kemudian jantan akan menjulurkan lidahnya ke seluruh tubuh betina dan bergerak erotis sangat pelan dan menggunakan spursnya untuk merangsang sambil menaiki sang betinanya. Jika usaha ular jantan ini ditolak, maka betinanya akan pergi meninggalkan sang jantan. Kemudian fase pencarian ekor pada ular. Fase ini betina akan mengangkat ekornya sehingga ekor jantan akan bergerak mengelilingi ekor betina untuk mencari kelokanya. Jantan juga menggunakan spursnya untuk membantu betina mengangkat ekor ketika betina menolak untuk mengangkatnya. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase penjajaran pada ular berikut. Ketika jantan menjajarkan ekornya dengan ekor betina sehingga ini dapat kelokanya bisa bertemu satu sama lain. Kemudian fase yang keempat atau fase intromisi, yaitu ketika betina sudah memberikan tanda bahwa dia menerima sang jantan, maka jantan akan memasukkan salah satu bagian hemipenisnya ke dalam kloaka betina. Kemudian fase yang kelima yaitu penggunaan spurs oleh jantan terlihat pada ketiga fase awal. Jantan akan memasukkan spurs pada kulit di antara sisik dan spurs akan berputar selama 1-2 kali setiap detiknya untuk merangsang sang betina. Ular ini tidak memiliki suara dalam perilaku ketika kawinnya. Selanjutnya fertilisasi. Contoh fertilisasi pada buaya. Nah, sebelum proses perkawinan, buaya jantan akan memasuki wilayah betina dan akan menguasai teritorial mereka. Setelah itu, setelah teritorial dikuasai, jantan mendekati betina dengan cara menggosok lembut bagian kepalanya. Selain itu, buaya jantan akan menggesekkan tubuhnya pada buaya betina dan akan melihat reaksi dari betina tersebut. Nah, jika betina tersebut menerima keberadaan sang jantan, maka si betina akan mengeluarkan suara tertentu yang dikenalinya. Saat proses kawin, buaya jantan akan berbaring di atas punggung betina dan membungkus kaki belakang dan ekornya di bawahnya, sehingga kelamin mereka ini bersentuhan. Buaya jantan akan membuahi sel telur betina. Kopulasi atau hubungan intim dilakukan ketika sedang berada di dalam air.
Baik, kemudian ada fertilisasi. Yang kedua ada kelas dari amfibi. Contohnya itu katak atau kodok. Pada katak atau kodok saat akan melakukan fertilisasi, katak jantan ini akan menempel pada punggung sang betina sambil menekan perut betina dengan menggunakan bagian depan dan merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Nah, setiap telur yang dikeluarkan oleh betina ini diseliputi oleh selaput telur atau yang disebut dengan membran vitelin. Hal tersebut dikenal juga dengan amplexus, yaitu pada saat koitus. Bersamaan dengan itu, katak atau kodok jantan ini akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut, sehingga terjadilah fertilisasi eksternal. Pada saat bereproduksi, katak atau kodok dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana mereka meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya, yang kemudian berkembang menjadi katak atau kodok dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkan mereka hidup di darat. Sebuah proses yang dikenal dengan juga dengan metamorfosis. Contoh fertilisasi pada hewan berikutnya yaitu pada kelas unggas, yaitu pada hewan jenis ayam dan juga bebek. Nah, kelompok unggas atau yang biasa disebut dengan aves merupakan kelompok ovipar yang walaupun tidak memiliki alat kelamin yang terlihat dari luar, tetapi fertilisasi mereka ini tetap berada di dalam atau yang disebut dengan fertilisasi internal dengan tubuhnya dengan cara menempelkan kloaka masing-masing. Nah, unggas betina ini hanya mempunyai satu ovarium, yaitu ovarium kiri, sedangkan ovarium kanannya ini tidak tumbuh sempurna dan juga mengecil atau disebut dengan rudimenter. Pada ovarium melekat suatu bentukan yang berbentuk seperti corong berfungsi sebagai penerima ovum yang kemudian akan dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk akan membesar menjadi uterus yang akan bermuara pada kloaka. Nah, unggas atau aves jantan mempunyai sepasang testis yang letaknya berhimpit dengan ureter dan bermuara pada kloaka. Fertilisasi ini akan berlangsung pada ujung oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka dan dikelilingi oleh cangkang yang tersusun oleh zat kapur. Hanya beberapa sel sperma yang mampu mendekati ovum dan hanya beberapa sel sperma yang mampu menembus zona pelusida, yang akhirnya hanya satu sperma saja yang dapat membuahi sang ovum. Pada unggas setelah terjadi perkawinan sperma akan mencapai infundibulum dan akan menembus membran vitelin ovum sehingga terbentuk calon embrio yang kemudian akan menetas menjadi telur. Fertilisasi pada hewan anvertebrata. Yang pertama dari insekta atau yang biasa disebut dengan serangga. Serangga ini merupakan binatang dioecious yang artinya ini hanya memiliki satu jenis kelamin pada setiap individunya. Sangat jarang serangga ini memiliki alat kelamin hermafrodit, yaitu memiliki lebih dari 2 jenis kelamin dalam satu individu. Nah, serangga betina memiliki sepasang indung atau yang disebut dengan ovari. Setiap ovari ini memiliki sejumlah ovarial yang berbentuk seperti tabung, yang di dalamnya ini terdapat sejumlah ovum atau telur. Bagian ujung ovariol disebut dengan filamen terminal. Ovariol bermuara pada saluran telur lateral. Sepasang saluran telur ini menjadi saluran utama yang selanjutnya akan bermuara di vagina. Sistem reproduksi betina biasanya memiliki satu atau beberapa telanjang pelengkap yang terletak di dekat pertemuan saluran telur dan juga vagina. Pada insekta jantan ini terdapat sepasang testis yang terletak pada ujung sistem reproduksinya. Tiap testis atas sejumlah tabung sperma dan juga satu testis folikel yang setiap folikelnya memiliki vas deferens pada bagian pangkalnya yang menghubungkan dengan vas deferens. Selanjutnya, vas deferens akan menuju saluran ejakulasi. Sistem reproduksi serangga pada jantan ini memiliki kelenjar pelengkap terletak di dekat pertemuan komponen lateral. Saluran ejakulasi ini bermuara pada gonoport. Reproduksi pada serangga biasanya seksual dengan individu jantan
dan individu jantan dan juga betina ini terpisah. Serangga dewasa akan berkumpul dan juga saling mengenali satu sama lainnya sebagai anggota spesies yang sama melalui suara. Contohnya ini seperti pada jangkrik, gitu, pada suara, dan juga bau atau feromon. Ini contohnya seperti pada lalat. Fertilisasi pada serangga umumnya internal. Pada kebanyakan spesies, sperma ditempatkan langsung ke dalam vagina betinanya pada saat kopulasi. Struktur tubuh internal di dalam tubuh serangga betina ini disebut dengan spermateka. Nah, spermateka ini menyimpan sperma yang biasanya cukup untuk memfertilisasi lebih dari satu kumpulan telur. Kebanyakan serangga betina seringkali meletakkan telur-telurnya ini pada sumber makanan yang sesuai. Tempat generasi berikutnya dapat mulai melahap makanan segera setelah menetas. Selanjutnya, contoh fertilisasi pada hewan yang terakhir pada invertebrata, yaitu pada krustase. Contoh hewannya adalah kepiting. Nah, kepiting ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, mekanisme ganti kulit atau molt yang biasa disebut dengan molting pada hewan kepiting ini sangat sejalan dengan musim kawinnya. Kepiting mengalami proses molting sehingga kulit betina menjadi lunak, sehingga ini dapat memudahkan bagi kepiting jantan untuk melakukan proses perkawinan dengan cara memasukkan sperma ke dalam telisium atau itu alat kelamin jari jantan kepada kepiting betina. Nah, setelah proses perkawinan, telur kepiting betina dibuahi oleh sperma yang sudah disimpan ketika perkawinan terjadi. Telur yang sudah dibuahi menempel pada rambut-rambut yang terdapat pada umbai-umbai di bagian bawah dari abdomen kepiting betina. Induk kepiting yang mengalami telur biasa tidak makan sama sekali.